Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada perkara yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Al-Quran juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal salih, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat, kami siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Manusia itu dalam keadaan tertentu mendoakan kejelekan untuk dirinya, seperti mendoakan kebaikan untuk dirinya. Wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu memang suka tersikap tergesa-gesa. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Yukhbiru ta'ala an syarafil Qur'ani wa jalalatihi. Wa annahu yahdi lillati hiya aqwam ay a'dal wa a'la min al-aqaidi wal a'mali wal akhlaqi. Faman ihtada bima yad'u ilayhi al-Qur'an kana akmalan nasi wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i umurihi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang kemuliaan Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu memberi petunjuk kepada perkara yang lebih lurus, lebih adil, lebih tinggi. Baik perkara yang terkait dengan akidah, dengan amal-amalan, dengan akhlak. Maka barang siapa yang mengambil petunjuk sesuai dengan seruan Al-Quran, maka pasti dia akan menjadi manusia yang paling sempurna, paling adil, paling di atas petunjuk dalam segala urusan-urusannya.
Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati minal wajibati was-sunani anna lahum ajran kabira a'addahu Allahu lahum fi dari karamatihi la ya'lamu wasfahu illahu. Al-Quran juga memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, yang beramal sholih, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Allah telah menyiapkan untuk mereka di negeri kemuliaannya. Tidak ada yang tahu sifat-sifat apa yang Allah siapkan itu kecuali Dia. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adaban alima. Fal Qur'anu mustamilun 'ala al-bisharati wan nadharah wa dzakara al-asbab allati tunalu biha al-bisharatu wa huwa al-iman wal 'amalu shalih wallati tastahiqqu biha an-nadharatu wa huwa diddu dzalik. Al-Quran juga menghabarkan bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami akan menyiapkan atau kami telah menyiapkan untuk mereka adab yang sangat pedih. Maka Al-Quran mencakup kabar gembira dan juga peringatan. Juga menyebutkan sebab-sebab untuk bisa mendapatkan kabar gembira itu. Sebab itu berupa iman dan amal salih. Juga menyebutkan perkara-perkara yang menyebabkan berhak mendapat peringatan, yakni kebalikan dari itu semua. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Wa hadha min jahlil insani wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarri indal ghadab wa yubadir bidzalika ad-du'a kama yad'u wa kama yubadir bid-du'a fil khair walakinna Allah bi lutfihi yastajibu lahu fil khair wa la yastajibu lahu bisyarr. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra istijalahum fil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Manusia dalam keadaan tertentu mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri seperti mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan memang manusia itu adalah orang yang tergesa-gesa dalam bersikap. Ini merupakan bentuk kebodohan manusia dan bentuk ketergesaan. Dia berdoa untuk kejelekan dirinya, kejelekan anaknya, kejelekan hartanya. Ketika marah, dia segera berdoa dengan doa kejelekan itu. Seperti segera berdoa untuk mendapat kebaikan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang lemah lembut mengabulkan doa manusia yang baik dan tidak mengabulkan doa manusia yang jelek. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan kejelekan untuk manusia, seperti mereka minta disegerakan mendapat kebaikan, pasti akan segera tiba ajal kehancuran mereka. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab.
Ikhwana fillah azakumullah, setelah kita membaca ayat yang ke-9 dalam surah Al-Isra sampai ayat yang ke-11 dan juga membaca penjelasan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, anna Allah subhanahu wa ta'ala qad wasafal Qur'ana fi hadhil ayati fi salasi awsafin. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini telah mensifati Al-Qur'an dengan 3 sifat. As-sifatul ula, annal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam. Sifat yang pertama, bahwa sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk atau bimbingan kepada perkara yang lebih lurus, lebih adil, atau lebih tinggi. Ai a'dalu wa a'la minal aqaid wal a'mali wal akhlaq. Perkara yang lebih adil, menunjukkan ke perkara yang lebih tinggi, baik perkara akidah minal aqaid wal a'mal, perkara amalan, wal akhlak, maupun perkara akhlak. Faman ihtada bima yad'u ilaihi al-Qur'an kana akmalan nasi wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i umuri. Faman ihtada bima yad'u ilaihi al-Qur'anu kana akmalan nasi wa aqwamahum wa ahdahum fi jami'i umurihi. Maka barang siapa yang mengambil petunjuk sesuai dengan yang diserukan oleh Al-Quran, maka pasti orang itu akan menjadi orang yang paling sempurna, paling adil, paling di atas petunjuk dalam segala urusannya. Nah, ini sifat Al-Quran yang pertama. As-sifatu as-saniyah,
annal Qur'ana mustamilun alal bisyarati walihada qala ta'ala wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sifat yang kedua, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mencakup kabar gembira. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan Al-Quran itu memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. As-sifatu as-sadisah, sifat yang ketiga. Annal Qur'ana mustamilun ala nadarati. Walihada qala ta'ala wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adaban alima. Sifat yang ketiga, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu mencakup peringatan, cakup perkara yang terkait dengan peringatan-peringatan keras. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami telah siapkan untuk mereka adab yang sangat pedih. Nah, al-faidatu as-saniyah, faedah yang kedua. Minal asbabi allati tunalu biha al-bisyarah. Minal asbabi allati tunalu biha al-bisyaratu al-imanu wal amalu salihu. Wallati tastahiqqu biha an-nadaratu wa huwa ziddu dhalik. Min al-asbabi allati tunadu biha al-bisharatu al-imanu wal-amalu salih wallati tastahiqqu biha an-nadarah wa huwa ziddu dhalik. Di antara sebab mendapatkan kabar gembira, yakni mendapat pahala yang sangat besar,
di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah dengan beriman dan beramal solih. Sedangkan sebab orang mendapatkan peringatan, yakni mendapatkan adab yang sangat pedih, adalah melakukan kebalikannya. Tidak beriman dan tidak beramal solih. Barakallahu. Al-faidatu as-salitsah. Min jahlil insani al-ajalatu fit du'ai ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarri indal ghadabi. Min jahlil insani al-ajalatu al-ajalatu fit du'ai ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarri indal ghadabi. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Termasuk kebodohan yang dilakukan oleh manusia ialah tergesa-gesa dalam mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri atau untuk anak-anaknya atau untuk hartanya ketika dia marah. Ya, ini kalau marah malah dia mendoakan kejelekan untuk dirinya, atau marah sama anaknya mendoakan kejelekan untuk anaknya, atau marah sama hartanya, ya dihitung kok gak habis-habis gitu ya marah, atau dihitung-hitung kok sedikit ya, atau punya mobil mogok terus, punya motor juga begitu. Kempes terus banyak. Marah. Hanya dia mendoakan kejelekan untuk hartanya tadi. Ya. Nah. Itu termasuk bentuk kebodohan. Ya. Harusnya kan dia menyayangi dirinya. Menyayangi anaknya. Menyayangi hartanya. Tapi ini enggak. Emosi. Ketika marah ya. Sampai mendoakan dirinya sendiri dalam kejelekan. Mendoakan kejelekan untuk anaknya, mendoakan kejelekan untuk hartanya. Ya, ini termasuk bentuk kebodohan yang tidak sepatutnya dilakukan. Ya, barakallahu. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula." Manusia mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri seperti mendoakan kebaikan untuk dirinya. Dan memang manusia itu suka tergesa-gesa. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat.
Qaulu ta'ala wa kana al-insanu ajula. Fil muradi bil insani huna atau ha huna fil muradi bil insani ha huna salah satu aqwal. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana al-insanu ajula. Manusia itu suka tergesa-gesa. Al-insan di sini itu siapa yang dimaksud? Ada 3 pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, annahu ismu jinsin yuradu bihi an-nasu. Annahu ismu jinsin yuradu bihi an-nasu. Qalahu az-Zajjaj wa ghairu. Pendapat yang pertama, lafaz al-insan itu adalah ismu jinsin. Berarti yang dimaksud ialah semua manusia. Ini pendapat Az-Zajjaj dan yang lain. Berarti semua manusia itu punya watak dasar suka tergesa-gesa. Ya. Dalam segala perkara. Cuma untuk menampakkan ketergesaan tadi itu beda-beda. Ada yang bisa nahan, ada yang setengah menahan, ada yang mana tahan. Enggak tahanan. Belum waktunya pengumuman liburan, sudah tanya, kapan libur, kapan libur. Tergesa-gesa, ya. Nah, masih baru mulai membahas kitab. Kapan selesainya ini targetnya? Itu ya, tergesa-gesa ya. Baru saja mengenal ini dibaca rafa, dibaca nasab, belajar. Kapan kira-kira saya bisa baca kitab dengan lancar? Gitu ya. Nah, pada belajarnya masih baru 3 bulan. Begitu. Baru saja usaha ya, nah, kapan ya bisa cepat kaya? Pengennya itu sekali kerja sukses terus, untung terus, habis terus, ya, laku terus. Begitu. Nah, tergesa-gesa. Tapi ada yang pandai menyembunyikannya. Ada yang kurang pandai. Ada yang nggak pandai. Nah, mesti nampak. Begitu ya. Baru sehari di sini mendaftar. Langsung maju. Ustaz, anak nggak rasan mau pindah. Kenapa? Terlalu tinggi pelajarannya. Nah, dia belum nyoba, padahal dia itu sudah tinggi tubuhnya. Ya, nah, harfikum. Harusnya dia bisa mengambil ibrah dari ketinggian tubuhnya tadi, ya. Nah, artinya tubuh saja asalnya kecil bisa tinggi. Nah, ilmu juga begitu, ya. Walaupun tinggi bisa dicapai, ya. Tapi pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. Masa anak MTQ gini sekecil ini
langsung pengen tinggi, ya seperti anak sahabat. Kurus gini pengen tegak gendut, ya, nah, terkesa-kesa, ya, barakallahu. Wasani pendapat yang kedua Adam. Zakarahu Ibnu al-Ambari. Wa qala Salman al-Farisi, awwalu ma khalaqallahu min Adama ra'sahu. Ra'suhu, ya. Awwalu ma khalaqallahu min Adam ra'suhu. Faja'ala yanduru ila jasadihi. Saya ulangi. Awwalu ma khalaqallahu min Adama ra'suhu. Faja'ala yanduru ila jasadihi. Kaifa yukhlaqu. Qala fabaqiyat rijlahu. Qala fabaqiyat rijlahu. Faqala ya Rabbi ajil. Faqala ya Rabbi ajil. Fadzalika qawluhu wa kana al-insanu ajula. Pendapat yang kedua, al-insan yang dimaksud ialah Nabi Adam. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu al-Ambari. Berkata Salman al-Farisi, pertama kali jasad Nabi Adam yang Allah ciptakan adalah bagian kepalanya dulu. Maka Nabi Adam mulai bisa melihat proses penciptaan jasad yang lain. Kepalanya utuh, ya, Allah ciptakan. Sehingga Nabi Adam bisa melihat proses penciptaan apa ini? Jasadnya yang lain. Nah, ketika masih tersisa kedua kakinya, yakni tinggal kedua kakinya yang belum. Yang lainnya sudah diciptakan, tinggal kedua kakinya yang belum. Nabi Adam itu langsung berkata, ya Allah Rabbku, ayo segera selesaikan ya kakiku. Penasaran ya, nah, kakinya nanti kayak apa? Maka itu yang dimaksud dengan firman Allah, manusia, yakni Nabi Adam, suka tergesa-gesa. Dan gak sabaran, pengen lihat di mana bentuk kakinya, ya, penasaran. Nah. Asalis annahu an-Nadhr ibnul Harith hina qala fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Surat Al-Anfal ayat 32, ya. Annahu an-Nadhr ibnul Harith hina qala fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i. Al-Anfal ayat 32.
Pendapat yang ketiga, al-insan yang suka tergesa-gesa ini adalah An-Nadhr Ibnul Haris, tokoh musyrikin. Ya. Ketika dia berkata, hujani kami dengan batu dari langit. Kalau memang engkau benar. Ya. Nah. Surat Al-Anfal ayat 32. Qalahu Muqatil. Ini pendapat Muqatil. Nah. Jadi belum ditetapkan azab, sudah segera minta apa ini? Diazab. Bukan penasaran dengan azab, tapi menunjukkan kecongkaan dan kesombongannya. Nah, itulah tabiat manusia. Nah, begitu. Barakallahu. Jadi kalau ada perkara-perkara yang menyenangkan, nah, manusia itu tergesa-gesa, penasaran, ingin menikmatinya, ya. Kalau ada perkara-perkara yang menyulitkan, manusia itu tergesa-gesa, ya, sudah galau duluan, ya. Nah, kalau ada yang menantang, mau nyubit-nyubit perasaannya, menyubit-nyubit gengsinya, egonya, tergesa-gesa dia kemudian apa ini menantangnya, ya. Nah, ngajak tengkar, barakallahu. Kalau ada masalah-masalah yang terjadi, nah, manusia sukanya tergesa-gesa, cepat menyimpulkan, cepat memvonis, ya, begitu. Sekarang zaman medsos, ada masalah apa atau peristiwa apa, nah, tergesa-gesa langsung di-share. Tidak disaring dulu, ya. Nah, begitulah. Yang mana akibat dari sikap al-ajalah itu kebanyakan negatif. Ujung-ujungnya ialah penyesalan, ya. Nah. Bukan berarti manusia tidak bisa mengatasi tabiat asalnya ini. Nah, manusia bisa mengatasinya. Ya, bisa mengatasinya dengan cara latihan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Supaya hatinya tenang, ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, memperbanyak belajar ilmu dan mengamalkannya. Insyaallah semakin bisa mengendalikan sifat asalnya, itu al-ajalah tadi. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita istiqomahan, keteguhan di atas Islam was sunnah hingga akhir hidup kita. Amin. Maaf. Ini ada salam dari santri dari Denpasar, Muhammad Taufik. Santri dulu ya, untuk asatidah yang mengenalnya dan untuk santri yang mengenalnya, gitu ya. Nah, barakallahu. Jazakallahu khair atas tahunya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu.